Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sektor metalurgi dan mineral kritis mendominasi panggung pasar modal pada awal Januari 2026, ditandai dengan rally tajam saham-saham nikel dan tembaga. Penguatan ini dipicu oleh kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam mengendalikan kuota produksi nasional serta lonjakan harga komoditas global seperti tembaga yang menembus rekor $13.000 Amerika Serikat per ton yang memberikan katalis positif bagi emiten raksasa seperti AMMN dan NICL. Di sisi lain, keterbukaan informasi mengenai struktur kepemilikan emiten pelayaran LNG serta rencana ekspansi ambisius ke tambang Mongolia oleh emiten teknologi memperlihatkan diversifikasi strategi perusahaan dalam menangkap peluang pertumbuhan. Dinamika ini mencerminkan optimisme pelaku pasar terhadap sektor energi dan pertambangan yang didukung oleh perbaikan teknikal serta prospek kinerja keuangan emiten yang semakin solid. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler tersebut untuk Anda. Sobat Investor, berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, saham nikel NICL dan Inco CS melonjak. Dua emiten ini jadi sorotan. Saham emiten tambang nikel kompak menguat pada 5 Januari 2026, dipimpin oleh NICL yang melejit 6,50% ke Rp1.475 per saham dan MDKA naik 6,44%, serta emiten lain seperti TINS, Inco, dan NIKL juga mencatatkan kenaikan masing-masing sebesar 5,73%, 5,66%, dan 4,49%. Harga nikel dunia sendiri telah menyentuh $16.851 Amerika Serikat per ton, naik 12,86% dalam 4 pekan terakhir. Pemerintah melalui Kementerian SDM memberikan relaksasi RKAB sementara hingga 31 Maret 2026, namun dengan pembatasan produksi maksimal 25% dari rencana tahunan. Langkah ini diambil di tengah wacana pengurangan produksi nasional sebesar 34% dalam anggaran 2026 guna menekan surplus pasokan global dan merespon penurunan kadar biji. Pengamat pasar modal Michael Yoh menilai kenaikan harga nikel LME sebesar 12 hingga 13% secara year to date menjadi katalis positif bagi kinerja emiten. Secara teknikal, saham Inco dan MBMA menunjukkan pola reversal dengan potensi upside yang baik. Kebijakan pengetatan kuota RKAB diharapkan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas harga jual rata-rata atau ASP emiten ke depan. Berita kedua, harga tembaga rekor. Saham Aman Mineral atau AMMN terbang belasan persen. Saham PT Aman Mineral Internasional Tbk atau AMMN melejit 15% ke level Rp8.050 per unit pada 6 Januari 2026 dengan nilai transaksi mencapai Rp575,17 miliar. Lonjakan ini dipicu oleh harga tembaga dunia yang menembus $13.000 Amerika Serikat per ton. AMMN dinilai berada pada posisi ideal karena memasuki fase ke-8 di tambang batu hijau yang diprediksi akan menaikkan volume produksi konsentrat 2 kali lipat pada tahun ini. Sukor Sekuritas memberikan rekomendasi beli dengan target harga Rp11.000, mengingat valuasi PE 2027 sebesar 16,2 kali, masih jauh di bawah rata-rata industri sebesar 33,3 kali. Perseroan diproyeksikan mencatat penjualan 388 juta pon tembaga dan 463.000 ons emas pada 2026. Laba bersih AMMN diperkirakan tumbuh dengan CAGR 27% pada periode 2024 hingga 2028 seiring utilisasi smelter yang mendekati kapasitas penuh. Rekor tembaga dunia dipicu oleh kekhawatiran kekurangan pasokan global dan peningkatan permintaan dari sektor pusat data AI serta kendaraan listrik. Analis menilai harga perlu naik lebih tinggi untuk mendorong ekspansi tambang yang baru. Selain tambang batu hijau, AMMN memiliki proyek elang sebagai mesin pertumbuhan masa depan dengan sumber daya sebesar 25 miliar pon tembaga dan 35,1 juta ons emas. Berita ketiga, siapa pemilik saham GTSI? Emiten kapal LNG, ini profil bisnis dan pengendalinya.
PT GTS International Tbk atau GTSI merupakan emiten spesialis angkutan laut LNG dan FSRU yang merupakan anak usaha dari PT Humpus Maritim Internasional atau HUMI. Per 30 November 2025, HUMI bertindak sebagai pengendali dengan kepemilikan sebesar 13,41 miliar saham atau setara 84%. Sementara masyarakat memegang 15,17%. Adapun penerima manfaat akhir dari emiten ini adalah Hutomo Mandala Putra. Pada perdagangan 6 Januari 2026, saham GTSI berada di kisaran Rp390 per unit dengan nilai transaksi mencapai Rp282 miliar. Kinerja saham GTSI sangat fenomenal dengan pertumbuhan sebesar 786,36% dalam 1 tahun terakhir. Sebagai perbandingan, pada awal Januari tahun lalu saham ini masih diperdagangkan di bawah level Rp50 per unit. Bisnis GTSI dimulai sejak 1986 lalu melalui kapal Eka Putra I dan kini telah berkembang menjadi penyedia jasa penyimpanan serta regasifikasi LNG yang beroperasi di berbagai wilayah strategis seperti Jakarta, Aceh hingga Bontang. Perseroan didukung oleh 6 entitas anak untuk menjalankan operasi manajemen kapal dan distribusi gas alam secara integrasi di seluruh Indonesia. Berlanjut ke berita keempat, Tekno9 atau 9 siap injeksi aset tambang Mongolia. Begini progresnya. PT Tekno9 Indonesia Tbk atau 9 berencana melakukan injeksi aset tambang di Mongolia melalui Poh Golden Gear Research atau PGGR. Proyek ini didukung oleh mitra EPC Plus F asal China yang memiliki aset di atas $500 juta Amerika Serikat dan berkomitmen untuk berinvestasi lebih dari $100 juta Amerika Serikat. Kapasitas produksi dari proyek-proyek tersebut diproyeksikan dapat melampaui 20 juta ton per tahun. Selain ekspansi di Mongolia, Nain juga tengah bernegosiasi dengan sejumlah pemilik IUP di Indonesia untuk komoditas emas, batubara, timah hingga bauksit. Langkah ini diambil guna memperluas basis sumber daya dan menciptakan jalur monetisasi aset yang lebih terstruktur. Manajemen menilai perkembangan ini akan memberikan dampak material bagi pemegang saham jika opsi pembelian direalisasikan. Merespon kabar baru tersebut, saham Nain melonjak 9,71% ke Rp226 per saham dan menyentuh batas auto rejection atas pada 6 Januari 2025. Meskipun berada di papan pemantauan khusus dengan mekanisme full call action atau FCA, minat investor terhadap saham ini tetap tinggi. Apalagi rencana strategis perseroan ke depan. Realisasi investasi lanjutan masih menunggu hasil uji tuntas dan persetujuan dari otoritas terkait. Berita kelima, saham nikel NICL DKFT CS lanjut rally. Simak analisisnya. Rally saham emiten nikel berlanjut pada 6 Januari 2026, di mana NICL terbang 10,85% ke level Rp1.635 per unit. Sehingga akumulasi kenaikannya kini mencapai 35,8% dalam sepekan. Saham NCKL dan DKFT turut menyusul dengan kenaikan masing-masing sebesar 8,05% dan 7,59%. Harga nikel spot di LME juga naik ke $17.300 per ton, posisi tertinggi dalam 9 bulan terakhir. Pemerintah melalui Kementerian SDM memberi sinyal akan menetapkan produksi biji nikel 2026 di bawah 300 juta ton, lebih rendah dari estimasi tahun 2025 sebesar 319 juta ton. Wacana pengendalian suplai ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga global di tengah kekhawatiran overstock. Investment analis Stockbit menilai hal ini akan meningkatkan margin laba emiten seperti Inco, MBMA, dan NICL melalui kenaikan ASP. Selain pengurangan kuota produksi, pemerintah juga berencana merevisi formula harga acuan dan memisahkan produk sampingan seperti kobalt serta menerapkan royalti baru. Kebijakan ini diprediksi semakin memperketat pasokan nikel dunia. Dengan harga LME yang saat ini berada di dekat biaya produksi pertambangan utama, pembatasan produksi Indonesia menjadi faktor krusial yang mendukung harga. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono, pamit undur diri.
Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.